Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang. Siang. Yes. Saya ulangi. Selamat siang. Siang. WC bisa, hukum yes. Mantap. Jadi tetap bersemangat walaupun ini sudah siang hari, jam-jam ngantuk ya. Hampir jam 2 sekarang ya? Atau sudah jam 2? Sudah. Kita pulang jam berapa? Jam 3. Masih ada 1 jam. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis ya. Jadi yang meros jelas saya tidak singgung ya. Ya, tapi semua cantik kok. Ini yang jelas sini. Semua ganteng. Apa ini rambutnya laki-lakinya sama rata semuanya. Hanya saya heran kenapa lebih banyak perempuan nih. Laki-lakinya mana? 15 orang. Hah? 15 orang. Laki-lakinya cuma 15 orang dari 54 orang. Ya Allah. Makin hari makin sedikit laki-laki ya. Biasa itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya laki-lakinya bertambah. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua di yang sebenarnya ya, yang seharusnya. Tapi karena minggu lalu ada acara, masih acara kampus, maka hari ini menjadi pertemuan yang pertama. Nah, hari ini saya akan membuka materi singkat pengertian dan sejarah pengantar ilmu hukum. Jadi pengertian dan sejarahnya ya. Pengertian dan sejarah pengantar ilmu hukum. Nah, kata pengantar ilmu hukum itu secara etimologi memiliki beberapa susunan kata. Yang satu yaitu pengantar dan ilmu hukum. Kata pengantar, kira-kira kalau kita mengantar seseorang itu tidak sampai ya. Kalau kita mengantar itu pasti tidak sampai ya, tidak mendalam lah ya, hanya luar-luarnya saja. Jadi pengantar itu berarti punya makna memberikan pandangan umum secara ringkas. Jadi kata pengantar punya makna memberikan pandangan umum secara ringkas. Jadi jangan berharap di mata kuliah ini kalian akan mendapatkan pendalaman. Tidak ada pendalaman, tapi umum. Umum itu banyak yang akan kita singgung, tapi tidak pernah dalam. Ya, ringkas, padat dan jelas. Kayak kontennya Dr. Ari Tulung, ringkas, padat dan jelas. Nah, sedangkan ilmu hukum adalah pengetahuan khusus yang mengajarkan ya perihal hukum atau segala seluk-beluk hukum. Nah, dapat disebutkan dari dua itu, maka pengantar ilmu hukum kalau kita gabungkan maknanya dia menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum. Iya, betul. Secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas tentang ilmu pengetahuan hukum. Saya yakin kalian sudah punya bukunya ini. Ada yang punya buku punya tak? Dari selama proses itu ya. Ini buku dikarang oleh Pak Yahyanto. Saya masih pakai sekarang, kayak lumayan lah karena bahasanya agak lumayan sederhana.
gampang dipahami. Nanti bisa beli di toko buku itu kalau masih ada, ya. Ya. Itu dari mana Pak senior? Iya, Kakak, siapa kakakmu? Audrey, Eh. lulusan sini. Oh iya. Habis itu ya. Nah kalau tidak sempat beli bisa cari nanti di kontennya Ari Tulung, YouTube-nya Ari Tulung. Nanti tampil terbit setiap hari Senin atau Selasa. Itu pengertiannya ya. Nah, jadi dari pengertian itu bahwa kita tidak akan mungkin memberikan hukum secara mendalam dalam mata kuliah ini. Nanti secara mendalamnya itu ada lagi mata kuliah tersendiri namanya hukum perdata, ya, hukum pidana, itu semester tinggi. Lebih dalam lagi nanti ketika kalian mendapatkan peminatan, ada peminatan namanya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Baru 3 deh kayaknya peminatannya sini, ya. Perdata, pidana, dan tata negara. Itu peminatannya. Jadi ujung-ujung itu, ya, ketika kalian sudah mau keluar sebelum menyusun skripsi, kalian akan disuruh belanja mata kuliah peminatan. Dari sekian banyak mata kuliah peminatan, hanya 3 yang disuruh pilih. Supaya itu menjadi mudah kalian untuk mendalami hukum itu. Intinya selama di satu ini kalian akan pelajari semua hukumnya, ya, dari sampai 1 sampai akhir. Nanti di ujung-ujung baru kalian dimasukkan ke peminatan. Ya, tidak ada sarjana hukum itu yang tidak tahu hukum, pasti semua tahu karena semua pernah dipelajari. Kalau kalian mau ambil peminatan hukum pidana, tidak mungkin tidak tahu hukum perdata karena sudah pernah kalian pelajari. Beda dengan kita dosen-dosennya yang setiap hari, anggaplah saya itu peminatan saya itu perdata. Saya sejak ambil S2 dan S3, saya jarang lagi membaca referensi hukum pidana dan tata negara. Ya. Semua yang saya baca hanya referensi tentang hukum perdata karena di situ peminatan saya. Jadi saya agak buta kalau sudah bagian hukum pidana, kalau sudah mendalami. Kalau bagian luar-luarnya masih bisa lah. Ya. Seperti itu ya, karena kita jarang membaca itu. Di satu dipelajari sedikit semua, pas masuk S2 berubah haluan, langsung peminatan. Masuk lagi sedikit lagi, langsung lagi peminatan. Jadi lebih menjurus, lebih mendalam, tapi tidak luas. Ya. Nah sebenarnya PH ini dia umum, dia luas jangkauannya tapi tidak dalam, ya, tidak mendalam. Kalian nanti akan diberikan materi yang umum sifatnya, ya, tapi tidak dalam galiannya, ya. Nanti. Nah secara historis atau sejarahnya, istilah pengantar ilmu hukum ini berasal dari mata kuliah Inleading Thought Day. Coba Inleading Thought Day Wetenschap yang diberikan di Rechtsoge School atau RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, ya, Zaman Hindia Belanda, ya, stop. yang didirikan pada tahun 1924. Berapa? 1924. Ya, 24. Jadi pengantar ilmu hukum ini sudah ada dari sejak zaman Belanda. Itu dari sejarahnya, ya. Dari zaman Belanda sudah ada. Hanya masih menggunakan bahasa Belanda waktu itu. Dan didirikan di sekolah di Batavia. Tahu Batavia? Sekolah hukum, sekolah tinggi hukum di Batavia. Tahu Batavia di mana? Ya? Jakarta. Iya, Jakarta. Siapa sini dari Jakarta? Adakah? Tidak ada. Oh, kalau sini kena ada di Jakarta. Ya. Batavia itu dulu namanya Jakarta. Ketika zaman Hindia Belanda. Merdeka baru diganti jadi Jakarta. Batavia nama diberi oleh Belanda. Itu ya sejarahnya itu. Jadi tahun 24 sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Apa itu Hindia Belanda? Bisa paham Hindia Belanda?
Apa kalau saya bicara Hindia Belanda, benak kalian kemana? Ya? Ya? Apa? Iya. Jadi Hindia Belanda itu adalah daerah yang dikuasai oleh Belanda. Indonesia salah satu bagian dari Hindia Belanda. Iya. Begitu ya. Jadi tahun 24 ya. 1924. Kalian kira-kira sudah lahir belum itu? Sudah ya? Iya. Iya. Kakek nenek kalian masih dibikin ya, masih direncanakan. Kalian belum ada. Baru kakek nenek kalian direncanakan. Nah itu. Nah kemudian PIH ini ya, PIH itu kemudian di zaman kemerdekaan diajarkan di, ada yang kira-kira ingat kampus mana yang tertua di Fakultas Hukum? Anda tidak pernah dengar? Gajah Mada. Gajah Mada. Iya, jadi Fakultas Hukum yang tertua itu adalah Gajah Mada. Jadi zaman kemerdekaan kemudian pengantar hukum itu diajarkan di Gajah Mada, menjadi salah satu mata kuliah. Ya, tahun 46. Tahun 46 itu merdeka ya. Iya. Tahun 1946 kita sudah merdeka. Itu digunakan di UGM, Universitas Gajah Mada, di Fakultas Hukumnya. Menjadi salah satu mata kuliah. Namanya pengantar ilmu hukum. Nah, kata pengantar ilmu hukum juga itu ada arti lainnya. Makna lain juga bisa berarti menunjukkan jalan, ya. Jalan ke cabang-cabang ilmu yang sebenarnya. Jadi seperti tadi memberikan gambaran umum secara ringkas juga dapat berarti sebagai penunjuk jalan. Kalian di sini kalau tidak tamat di PIH kurang dimengerti, saya yakin tambah naik tambah bingung nanti. Tambah naik tambah bingung. Karena PIH ini dasar mata kuliah dari hukum. Makanya di sini pelajari ya, jangan cuma andalkan materi dari dosen, tapi beli buku ya, sering baca e-book, jangan baca blog. Kalau baca blog pribadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sering buka-buka itu e-book. Bisa buka e-book tak? Bisa. Salah satunya di mana buka e-book? Yang gratis. Di mana? Perpusnas. Iya. Ada enggak mata kuliah hukum di situ? Buku-buku hukum. Yang paling gampang dapat di mana? Selain Perpusnas. Kalau Perpusnas yakin tidak semua bisa mengakses itu. Ada yang paling gampang. Di Google Book. Coba buka Google Book. Google Book itu kan dijual buku, tapi ada yang preview. Ya, ada yang ditampilkan sebagai itu, kalian baca aja yang ditampilkan. Misalnya kalian mencari pengantar ilmu hukum, enter. Muncul semua pengarang buku-buku pengantar ilmu hukum yang dikarang oleh banyak pengarang. Bukan salah satu klik, masih ada bagian halamannya yang terbuka itu. Itu kalian baca. Walaupun tidak semua, tapi ada bagian-bagian halaman tertentu yang dibuka dan biasanya banyak. Ya, itu cara belajar. Jadi kalau tidak punya uang beli buku. Nah kalau banyak uang silakan ke Makassar jalan-jalan, sekalian jalan-jalan juga beli buku di Makassar atau Kendari. Ya. Kalau mulai banyak buku ya di Makassar sana banyak buku. Kendari juga banyak lumayan di mallnya Kendari, ya, di Gramedia. Cari buku. Jadi uang kosnya itu jangan cuma dipakai makan saja, ya. Pakai juga beli buku. Mudah-mudahan di kos-kos kalian itu sudah ada rak-rak, ada yang surat di kosnya. Ada rak buku. Ada. Rak gantung. Anak kuliah itu identik dengan rak gantung loh. Di kamar dindingnya. Di dinding kamarnya. Tahu rak gantung tak? Ya, kotak-kotak seperti ini.
digantung pakai paku, simpan buku situ. Jangan simpan kosmetik, simpan buku. Ya, ditata pakai bukunya. Waktu saya kuliah dulu di UGM dan Solo itu begitu caranya kita. Jadi itu rumah itu kamar kos, dindingnya dipaku-paku, gantung, gantung. Itu tidak terasa itu bisa ratusan buku. Ya, nah itu tahan. Ya semuanya kayaknya begitu ya. Cari rak gantung. Kalau tidak lagi bikin sendiri. Nah itu, dari pengantar ilmu hukum ini saya kira karena ini permulaan ya, belum terlalu saya mau kasih dulu yang berat-berat ya. Nanti minggu depan baru kasih yang berat-berat. Itu saya dulu ya, pengertian sama sejarahnya. Sudah tadi sejarahnya. Yang pertama, pengantar ilmu hukum itu dipelajari di zaman Hindia Belanda di Batavia ya, di sekolah hukum ya, sekolah tinggi hukum ya. Namanya Inleiding tot ya. Nanti di begitu ya, bahasa Belandanya itu ya. Itu tahun berapa? 24 atau 42? Iya, 24. Kalau di zaman kemerdekaan di mana dipelajari? Di Fakultas Hukum UGM tahun 1946. Sudah ada lagi ya, ingat-ingat ya. Nah, hari ini sekian. Jangan dulu keluar karena Alex minta tolong tugasnya. Ingat minggu depan jangan terlambat ya. Yang tadi datang terlambat, jangan lagi terlambat minggu depannya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. USN bisa hukum yes.